Oke. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sekarang kita akan membicarakan topik baru yang namanya adalah homomorfisme group ya. Homomorfisme group. Kadangkala hanya dikatakan homomorfisme, tapi kalau mau lengkap adalah homomorfisme group. Kenapa? Karena nanti di lanjutan ini aljabar abs 2 kalau Anda ngambil, itu ada yang namanya gelanggang atau ring. Di situ juga ada konsep homomorfisme. Ada homomorfisme group, ada homomorfisme gelanggang atau ring. Nah, sekarang ini kita akan membicarakan karena kita di bab grup, kita akan membicarakan homomorfisme grup. Tapi selanjutnya yang kita maksud homomorfisme adalah homomorfisme grup ya. Kadang diucapkan grupnya, kadang tidak ya. Sebelum kita masuk ke homomorfisme, kita mereview dulu hal-hal yang perlu kita ingat kembali ya terkait dengan konsep-konsep yang diperlukan untuk memahami homomorfisme. Yang pertama terkait dengan definisi grup, saya kira ini yang paling utama ya, pengertian tentang grup. Di mana ini di mana ini ya saya? Ini. Jadi kalau apa grup itu kalau G tak kosong, gimana? Grup itu kalau ada himpunan tak kosong, kemudian apa? Di G ada apa? Di G ada apa? Loh, iya, tak kosong. Terus apa lagi? Jadi ada himpunan tak kosong yang namanya G. Kemudian apa lagi? Di G ada operasi apa? Di G ada operasi biner, ya. Dan memenuhi berapa syarat? Ada berapa? Aksioma grup? 4, Pak. 4. Satu apa? Tertutup. Tertutup. Operasinya operasi biner, katakanlah operasi star ya. Operasi biner star itu tertutup. Apa artinya tertutup? Bahwa operasi star itu tertutup di G. Apa artinya? Untuk setiap anggota di G kalau dioperasikan itu hasil operasinya juga ada di G. Oke, operasinya biner untuk setiap apa? Untuk setiap biner apa artinya B. Berarti ada berapa komponen, ada berapa anggota? Ya, berarti untuk setiap apa ini? 2 anggota. Iya, berarti apa? Hah? Setiap pasangan terurut. Iya, apa? Misalkan apa? Untuk setiap X, Y anggota G, maka X operasi Y harus anggota G, ya. Yang kedua apa? Operasinya harus bersifat asosiatif. Ketiga, di G ada unsur identitas. ya ada unsur identitas, ya katakanlah E. Kemudian keempat, setiap anggota G mempunyai inverse di G. Oke, setiap X anggota G ya ada X, kita notasikan X pangkat min 1 ya anggota G, sehingga X operasi X ini akan sama dengan ini, akan sama dengan identitas. Nah ya, jadi munculnya harus ada identitas dulu baru kita membicarakan inverse, karena ini harus kalau dioperasikan ini. Nah terkait dengan ini ya, jadi X operasi X ini pangkat min 1 sama dengan identitas, maka satu inverse dari lain. Jadi kalau misalkan G-nya itu grup ya, kemudian AB itu anggota G dan AB itu sama dengan identitas, berarti apa kesimpulannya? Berdasarkan yang keempat ini. Ini operasi ini identitas, berarti satu inverse dari yang lain. A operasi B sama dengan identitas, berarti apa kesimpulannya? Berarti apa? Loh, kalau A operasikan B kok identitas, berarti apa? B sama dengan si apanya A? Inverse-nya A. Demikian juga A itu inverse-nya B.
Paham? Iya, Pak. Oke. Kalau saya punya P dan Q, P operasi Q ternyata identitas. Apa kesimpulannya? Loh, kok macet? Saya ganti simbolnya. P operasi Q ternyata identitas. Berarti kesimpulannya apa? Ki adalah Q adalah invest. apa? Inverse-nya Inverse. P atau juga P-nya inverse-nya Q. Paham gitu ya? Secara umum kalau saya punya bintang sama kotak itu anggota G. Dan bintang operasi kotak kok identitas. Apa kesimpulannya? Bintang itu Bintang itu inverse-nya kotak, Inversinya kotak. terus kotak Kotak ya itu inverse-nya bintang. Bintang. Jadi Anda jangan terpaku pada simbol. Simbol dirubah kalau Anda paham, tetap paham ya. Jadi kalau ada dua anggota grup dioperasikan ke identitas, mesti satu inverse-nya yang lain. Oke, paham ya? ya Pak. Oke, nanti kita perlukan itu soalnya. Yang pertama tentang grup sudah ingat. Yang kedua tentang fungsi. Kapan F, misalkan F adalah relasi dari A ke B, kapan F disebut fungsi? Kalau saya punya F, relasi dari A ya. Relasi dari A ini adalah relasi dari A ke B. Kapan F dikatakan fungsi? Jika apa? Dengan bahasa verbal aja, nggak usah simbolik. Jika Memetakan anggota A kok tepat memetakan apa? Jika F apa? memetakan anggota A tepat satu ke Anggota anggota B. apa? Memetakan anggota semuanya apa sebagian? Setiap Nah, jadi dia memetakan setiap anggota A, ya, terus kemana? dengan tepat satu ke anggota Oke, B. ya. Jadi F dikatakan fungsi kalau F itu memetakan setiap, memetakan ya, mengaitkan atau ya ini mengaitkan, mengasosiasikan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ya, itu fungsi. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis fungsi, apa jenis fungsi? Apa saja jenis aktif. fungsi? Yang pertama adalah apa? Injektif. Injektif. Kedua, Surjektif. surjektif. Yang ketiga ada Subjektif. apa? Bijektif. Bijektif. Oke ya. Diingat. Ini Anda sudah, ini semua sudah kita pelajari itu. Oke. Nah, itu yang perlu Anda ingat. Nanti kita, tiga hal ini ya dan yang lain yang terkait akan kita gunakan dalam membahas homomorfisme. Nah, sekarang kita mulai dengan definisi homomorfisme ya. Definisi. Misalkan ada G dan G aksen itu grup. Jadi ada dua grup. Misalkan G dan G aksen itu grup. Jadi kalau saya menulis begini, G dan G aksen itu grup, sudah terkandung maksud bahwa di G itu ada operasi biner yang memenuhi 4 syarat tadi ya. Dia tertutup, bersifat asosiatif, punya identitas, setiap anggotanya punya inverse terhadap operasi itu. Jadi kalau dikatakan G dan G aksen itu grup, berarti terkandung maksud di G dan di aksen itu ada operasi biner yang memenuhi 4 syarat. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah operasi di G dengan G aksen itu sama? Halo? Halo? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Jadi secara umum tidak sama. Boleh juga sama ya. Dalam hal G dan G aksennya sama, ya berarti operasinya sama. Jadi secara umum boleh tidak sama. Di sini ada operasi, di G aksen juga ada operasi. Jadi secara umum tidak sama. Pertanyaan saya selanjutnya, karena G itu grup, maka dia punya identitas kan? G aksen grup, dia punya identitas. Pertanyaan saya, apakah identitasnya di G apakah sama dengan identitasnya di G aksen? Gimana?
Saya nggak bisa lihat Anda ini. Itu kan di HP dia. Oke. Oke, saya ulangi ya. G itu kan grup. Kemudian G aksen juga grup. Ya, ini grup, ini grup. Tadi dikatakan bahwa operasinya belum tentu sama. Yang selanjutnya adalah karena G itu grup, dia punya identitas kan? G aksen grup, dia punya identitas. Pertanyaan saya, identitasnya di G itu apakah sama dengan identitasnya di G aksen? Belum tentu juga ya, Pak. Belum tentu. Secara umum tidak ya. Oke, lanjut ya. Oke, belum tentu. Nah, jadi misalkan G dan G aksen grup. Kemudian ada fungsinya row ya. Ini row, fungsi row. Fungsi row itu adalah dari G ke G aksen. Maka fungsi row ini disebut homomorfisme jika memenuhi row AB sama dengan row A, operasi row B untuk AB anggota G. Ya. Nah, jadi syaratnya adalah row AB sama dengan row A, operasi row B untuk setiap AB anggota G. Nah, Pak, A dan B di mana? Anggota siapa? G. G. Nah, ini Anda perhatikan ini. AB itu artinya A operasi B. Berarti ini operasi di mana ini? A operasi B ini operasi di mana? Di G. Bedakan ya. Ini juga ada operasi. Row A itu di mana? Row A. Row A itu anggota siapa? Ini anggota? Loh, ayo. Ya apa? Konsep fungsimu loh, fungsi-fungsi. Ini row itu dari siapa ke siapa? Ini G, ini G. Dan Aksen. fungsinya adalah row. Kalau di sini ada X, petanya namanya apa? Ini kalau X, petanya apa namanya? Fungsinya row. Ayo, ini apa? Anda bingung. Saya ganti F. Fungsinya F. Kalau ini X di sini apa? Petanya. Fx. X. Kalau sini ada Q, maka di sini siapa petanya? FG. FG. Oke. Paham ya? Nah, sekarang ini fungsinya row. Ini row. Berarti kalau di sini X siapa petanya? Row Row X. A. X. X. Kalau Q petanya? Rookie. Rookie. Q. Paham ya? Ya. Sekarang, kalau ini saya ganti A. Petanya siapa? Row A. Row A. Kalau ini B, Row petanya? B. Oh, B. Paham? Ya, Pak. Nah, berarti row A itu anggota siapa? Row A itu juga anggota siapa? G aksen. G aksen. Row B anggota siapa? G aksen. G aksen. Jadi ini operasi di mana ini? G aksen, Halo. Pak. Aksen. Nah, ini operasi di G aksen ya. Nah, itu yang Anda perhatikan. Ini ada operasi A, operasi B, ini operasi di G, ini juga ada operasi, tapi operasinya di sini adalah operasi di G aksen. Yang kanan itu adalah operasi di G aksen. Jadi ini operasi ini jadi operasi di himpunan kedua, ya. Nah, kalau memenuhi syarat ini, row AB sama row A operasi row B untuk setiap AB anggota G, maka row disebut homomorfisme. Paham ya? Itu harus berlaku untuk setiap AB anggota G. Terus saya lanjutkan. Kalau memenuhi ini disebut homomorfisme. Kalau tidak memenuhi, apa artinya? Tidak memenuhi ini, berarti apa? Tidak memenuhi syarat. Memenuhi.
Syarat berarti apa? Tidak memenuhi ini berarti apa? Homomorfisme. Iya, iya. Kalau tidak memenuhi ini berarti kan bukan homomorfisme. Berarti apa yang terjadi? Kalau memenuhi kan berlaku ini kan? Kalau tidak memenuhi artinya apa? Tidak ini berarti apa? Rho AB tidak sama dengan Rho AB tidak sama dengan Rho A Rho operasi A operasi Rho B. Nah, terus apakah itu harus berlaku untuk setiap AB anggota G? ada. Iya. Nah, apa gimana? Tidaknya berarti apa? Apa? Ada. Ada Ada. Rho Ada apa? AB Loh kok Rho B? Ada apa? AB. Oke, AB anggota G sehingga apa? sehingga Atau tetapi ya Rho A Rho AB maaf. Rho AB tidak sama dengan Rho A operasi Rho B. Jadi ini ada. Jadi intinya adalah kalau Anda ingin menunjukkan dia homomorfisme, Anda harus menunjukkan bahwa syarat ini dipenuhi untuk setiap AB anggota G. Tapi kalau Anda ingin mengatakan bahwa dia bukan homomorfisme, maka Anda cukup menunjukkan memilih OA dalu anggota G ya tidak memenuhi syarat ini. Jadi Anda tidak perlu banyak-banyak, ada satu saja satu pasang A dan B anggota G sehingga ini tidak berlaku, sudah cukup mengatakan dia bukan homomorfisme. Ada yang paham? paham, Pak? Oke, bisa lanjut ya? Bisa. Oke, lanjut. Contoh, nah sekarang contoh ini. Contoh satu, mau berapa contoh ini? Contoh yang pertama. Saya punya grup G, yaitu grup himpunan bilangan bulat operasinya penjumlahan. Kita sudah membuktikan bahwa himpunan bilangan bulat operasi penjumlahan merupakan grup. Ini yang kita sebut dengan G. Kemudian ada grup kedua, G aksen. Itu grup himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan. Kita sudah membuktikan juga bahwa himpunan bilangan genap operasi penjumlahan juga grup ya. Nah, itu. Kemudian saya punya fungsi rho dari G ke G aksen dengan rumus fungsinya adalah rho X sama dengan 2X untuk setiap X anggota G. Ngerti maksudnya ini? Rho X sama dengan 2X. Ini contoh. Rho 1 berapa? Rho 1 berapa? 2. 2. Rho min 3. Min 6. Berapa? Rho min 3 berapa? Ayo. Min 6. Min 6. Rho setengah. 1. 1. Satu. Salah. Kenapa? Kok salah kenapa? Bukan bilangan bulat. Nah, ini loh bukan anggota domain. Domainnya siapa? GG-nya apa? Bilangan bulat. Gak mungkin kita bisa menghitung rho setengah. Ya, jadi gak ada ini rho setengah karena dia harus anggota domain. Domainnya siapa? Oh, bilangan bulat. Ya. Oke, ya. Paham ya maksudnya rho X sama dengan 2X. Nah, pertanyaannya adalah periksa apakah rho itu merupakan homomorfisme atau bukan. Ya. Periksa atau cek apakah rho ini yang seperti ini, rumusannya seperti ini ya. Itu merupakan homomorfisme atau bukan. Ya. Sekarang saya beri contoh di awal contoh karena ini contoh satu ya saya kerjakan. Kalau Anda tidak tahu ini homomorfisme atau tidak, maka langkah standarnya adalah misal ya, ambil misal kita ngambil dua anggota kiri sebarang di G ya. Misalkan Anda boleh pakai simbol X, Y, A, B silahkan apa saja. Misalkan X dan Y anggota Z ya sebarang.
Sebarang itu maksudnya siapapun, nggak pilih-pilih. Pokoknya X dan Y-nya bilangan bulat, siapapun. Itu artinya sebarang. Sebarang itu bukan sebarang, 2 barang, 3 barang, bukan. Ini adalah terjemahan dari, kalau bahasa Inggrisnya ini ya, arbitrary itu. Arbitrary. Itu ini bahasa baku sebarang di matematika, tapi bukan berarti sebarang, 2 barang, dan sebagainya. Ya. Jadi misalkan X anggota Z, sebarang. Oke, kita cek tadi apa yang harus kita cek otoritan kita harus tahu apakah berlaku apa rho XY apakah sama dengan apa tadi syaratnya Rho X rho X operasi rho Y. operasi rho Y. Oke, nah ini kita ke sini ceknya ke sini. Kalau XY anggota Z sekarang kita lihat rho X sama dengan apa menurut definisi di atas ini. Rho X sama dengan 2X. 2X. Kemudian rho Y 2Y. 2Y. Oke ya. Nah, sedangkan rho XY sama dengan apa? Rho XY sama dengan apa? 2X operasi 2Y. Apa? Jadi apa akhirnya? 2 XY. XY. Betul? 2X plus 2Y. Nah, ingat tadi ini operasi di mana ini? Penjumlahan. Di Kiri itu operasinya apa? penjumlahan. Nah, berarti ini adalah sebenarnya kan gini nih ya. Ini adalah kalau mau detail ini sebenarnya rho karena di kiri operasinya penjumlahan berarti X plus Y. Karena di kiri operasinya adalah penjumlahan. Oh, berarti sama dengan 2X plus Y. Sama dengan apa ini? 2X 2X plus 2Y. Nah, 2X itu sama dengan apa 2X? Rho X. Rho X. 2Y apa? Rho Y. Rho Y. Ingat ini rho X itu di kanan kan? Kanan operasinya apa? Penjumlahan kan? Oh, sama kan dengan ini penjumlahan. Berarti ini adalah berlaku apa? Rho XY sama dengan rho X operasi rho Y. Berarti kesimpulannya apa? Jadi rho-nya adalah apa? Homomorfisme ya. Karena ini berlaku untuk setiap XY anggota Z di awal. Di awal sekali kita mengambil X dan Y-nya adalah anggota Z sebarang. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut, bisa dilanjutkan? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, sekarang ke contoh nomor 2. G dan G aksen adalah grup. Saya punya grup G dan G aksen. Ya, grup. Saya agak beri ilustrasi. Pokoknya ada grup itu aja, G dan G aksen grup. Kemudian saya buat fungsi dari G ke G aksen dengan rho X sama dengan E untuk setiap X anggota G. Jadi siapapun anggota G kiri, ini ada identitas, ini kan ada identitas ini kan. Siapapun di sini dipetakan ke identitas kanan. Di rho X sama dengan E untuk setiap anggota G. Nah, pertanyaannya adalah apakah rho merupakan homomorfisme atau bukan? Oke, saya beri contoh yang kedua, nanti selanjutnya Anda ya. Jadi jawab. Misal AB anggota G sebarang. Maka rho A sama dengan apa? Rho A sama dengan E. Identitas. Rho B. Identitas. Identitas. Iki siapa sih ngomong iki siapa iki? Cynthia, Pak. Cynthia, panggil temanmu. Dina.
Dina. Kalau AB, rho AB sama dengan apa? Dina. Iya, Pak. Oh, ini rho AB sama dengan apa? Berarti itu, Pak. Apa? A operasi Jangan dulu ini loh, Pak. tentukan rho AB dulu. Rho AB sama dengan apa? E. Dari mana kok E? Kenapa kok E? Kan itu, Pak. Mm-mm. Setiap anggota Mm-mm. apa itu kan ada lagi dan apa ya, Pak? Operasinya kan selalu itunya gimana ya, Pak bilangnya? Loh, ya apa? Iki loh, Anda perhatikan ini. Apa artinya bahwa rho X sama dengan E untuk setiap X anggota G? Berarti apa artinya? Peta dari setiap anggota G itu adalah Ya, identitas. Sekarang A itu anggota siapa A? A itu anggota G. B-nya anggota? G. Nah, padahal G-nya grup, berarti A operasi B anggota siapa ini? Saya ulangi, Dina. A anggota siapa? Anggota G, Pak. Terus B anggota? G. Berarti padahal G-nya grup. Kalau grup, maka bersifat apa operasinya? Tertutup. Ya betul, asosiatif betul, tapi tidak berkaitan dengan ini. Dalam hal ini tertutup. Berarti A operasi B anggota siapa? Anggota G. Nah, menurut ini siapapun anggota G dipetakan ke E. Nah, berarti ini siapa? Identitas. Nah, paham ya? Iya, Pak. Alasannya oke. Sekarang Dina, temanmu yang lain siapa? Panggil. Siti Nur, Pak. Oke. Siti Nur. Siti Nur. Ya, Apakah ini sama dengan rho A operasi rho B? Rho A tadi apa? identitas. Oke. Rho B? Identitas. E operasi E apa? E. Nah, berarti sama kan? Oh iya. Oh, paham ya? Iya, Pak. Apa kesimpulannya berarti? Rho-nya adalah Rho-nya berarti apa? Homomorfisme. Homomorfisme. Oke. Adakah yang bertanya? Tidak ada? Bisa dilanjutkan? Lanjut ya. Halo, lanjut. Iya, Pak. Oke, ini kok angel sih nggak? Iya apa tidak ya. Sekarang contoh ketiga. Saya punya grup G. Grup G itu adalah grup himpunan bilangan real positif operasinya perkalian. Kita sudah membahas bahwa himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian membentuk grup. Yang kedua, G aksennya adalah grup bilangan real operasinya penjumlahan. Ini biasa. Penjumlahan real operasinya penjumlahan. Saya punya rho, alfa sekarang biar gak rho terus. Alfanya itu adalah fungsi dari G ke G aksen dengan alfa X sama dengan log X untuk setiap X anggota G. Anda pernah kenal log ya di SMA? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, coba log misal alfa 10 berapa? Alfa 10. Berapa? Lili. Anda perhatikan ini loh. 1, Pak. Kenapa kok 1? Log 10 1. Log 10 1. Alfa 1/100. Log berapa? Log 1/100. 1/100 piro iki? Log 110 pangkat berapa? Min 2, Pak. Min 2. Berarti apa ini? Sifat-sifat Min logaritma. Min 2. Min 2. Min 2. Oke ya, itu maksudnya ya, ngerti?
Iya, Iya, Pak. Oke, sekarang cek apakah Ro itu homomorfisme atau bukan. Jadi periksa apakah kok Ro terus si alfa, apakah alfa itu homomorfisme apa bukan. Tadi siapa yang terakhir? Saya, Pak. Siapa yang tadi? Sopo? Saya ki sopo? Siti Nur, Pak. Ah, Siti Nur, panggil temanmu. Riris, Pak. Riris, di Riris. iya Pak. Riris, ayo aku diktiin aku. Gimana? Apa yang harus saya tulis? Riz, kamu tahu ini homomorfisme apa bukan? Tidak tahu. Belum tahu. Belum. Nah, kalau belum ikuti prosedur standar. Apa? Pertama apa? Misal apa? Tadi lo. Misal lo ya apa lagi? Tadi Misal. anggalan kawak. A, B, anggota G. Ya, G sebarang ya. Ya, Kalau anggota G itu berarti dia anggota siapa? yang itu, Bilang yang R, R, bilangan R bulat positif. positif. Oke. Dengan Sekarang operasi terus kalian. setelah itu apa? Dicari apa? Rho A sama Loh, dengan ojo ro ae rek iki apa iki? Tak ganti soalnya gak fanatik ke ro. Ayo apa lagi? alfa. Hmm. Alfa A, Pak. Di UTS juga gitu ya. Ada yang fanatik dengan simbol tertentu. Simbolnya saya ganti tetap aja simbol yang lama yang di catatan yang muncul. Apa iki, Riz? Alfa Alfa? A. Sama dengan apa alfa A? Alfa A. Log A. Nah, kok bingung sih? Nah, terus apa lagi? Iya. Alfa B. Ya. Log B. Sama dengan log B. Oke. Terus AB saiki sama dengan Alfa AB sama dengan log A. Log AB. Log A kali log Ya. B. Ya, karena operasinya yang kiri adalah perkalian. Kalian. Oke. Ini cek apa yang mau kita cek, apakah log dibandingkan dengan ini. Yang kanan operasinya apa kanan? Ini kan di kanan kan, log A, log B di kanan. Operasinya apa? Penjumlahan. Nah, apakah ini? Bentar ya. Ini kurang. Log AB. Kamu ingat tahu sifat-sifat logaritma di SMA? Log AB sama dengan apa? Log A kali B sama dengan? Log A ditambah log B. Log A tambah log B. Oh, berarti ini sama dengan log A tambah log B. Log B. Padahal log A itu apa? Log A itu apa? Alfa A. Nah, Iya, alfa A ditambah alfa B. alfa B. Oh, berarti alfa AB sama dengan alfa A operasi alfa B. Dalam hal ini operasinya memang penjumlahan di kanannya. Loh. Jadi kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya alfa Homomorfisme. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Lanjut. Lanjutkan ya. 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 Contoh 4. G-nya adalah grup bilangan bulat operasinya penjumlahan. G aksen adalah grup
Himpunan 1 min 1 operasinya perkalian. Kita sudah membahas ini di awal sekali bahwa ini juga grup 1 min 1 dengan operasi perkalian. Kemudian, nah alfa itu adalah fungsi dari G aksen dengan alfa X sama dengan 1 kalau X-nya genap, sama dengan min 1 kalau X-nya ganjil. Paham maksudnya enggak? Oke, cek. Alfa 2 berapa? 1. Kenapa kok 1? Karena X-nya genap. Genap. Karena 2-nya genap. Oh, kalau genap 1. Alfa min 7 berapa? Loh, alfa min 7. Negatif 1. 1. Negatif 1 karena ini kan ganjil. Ganjil. Ya. Oke. Alfa 2021 berapa? Negatif 1. Ya, pokoknya kalau ganjil min 1, kalau genap 1 ya. 1. Oke, sekarang periksa apakah alfa merupakan homomorfisme atau bukan. Riris. Iya, Pak. Andi panggil temanmu. Yang kelihatan ngantuk Nuril. itu siapa? Kelihatan ngantuk siapa? Nurul. Nuril, Pak. Oh, Nuril. Nuril. Ini Nuril. Iya, Pak. Kamu ketok ngantuk jarene Riris. Makanya diceluk. Oke, apa lagi? Gimana? Ayo saya didikte. Apa yang saya tulis awal? Nah, ini lain dengan tipenya, lain dengan yang tadi ya. Berarti nggak pakai misal tadi, Pak? Pakai apa kalau nggak Misalkan. misalkan? Terus gimana? Saya awali ya, nanti lanjutkan. Misal A, B, anggota G. Berarti Z ya, karena G-nya di Z ya. Wes. Alfa A berapa? Riz. Ya kok Riz, toh Nuril. Misalkan A, B, anggota Z. Alfa A berapa, Ril? Ayo, bro. Bisa 1, bisa min 1 ya, Pak? Nah, bisa 1, bisa min 1. Tergantung apa? Tergantung A-nya. Ya, kalau A-nya genap, dia nilainya 1. 1. Kalau A-nya ganjil, nilainya Min 1. Jadi Anda nggak bisa memastikan ini ya, alfa itu berapa ya? Bergantung kan? Iya. Oh ya, belum, nggak bisa. Alfa B berapa? Sama. Bisa Sama. 1, bisa min 1. Bisa 1, bisa min 1. Nah, kita nggak bisa menentukan. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa memastikan, maka kita buat semua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi pertama, ya, jika A-nya bisa genap, bisa ganjil kan, B-nya juga bisa genap, bisa ganjil. Maka kemungkinan yang pertama adalah dua-duanya genap. Paham? Iya, Pak. Nuril, paham? Ini kemungkinan pertama, dua-duanya genap, A-nya genap, B-nya genap. Paham ya, Nuril? Iya. Nuril. Nah, kalau A-nya genap, B-nya genap, berarti alfa A berapa? 1. Oke. Mana ini? 1. Alfa B-nya berapa? 1. Alfa B-nya 1. Oke. Kalau A-nya genap, B-nya genap, berarti AB-nya genap apa ganjil? Genap. Genap. Berarti alfa AB.
1. Nah, 1 itu ingat kanan itu operasinya perkalian. Itu adalah tak lain adalah ini 1 kali 1. 1 ini adalah alfa A kali alfa B. Oh, berarti kalau dua-duanya genap berarti berlaku alfa AB sama dengan alfa A operasi alfa B. Wes, Nuril, ayo kemungkinan kedua apa, Nuril? Tadi dua-duanya genap. Kemungkinan kedua apa? Kalau apa? Kalau dua-duanya ganjil. Oke, AB-nya dua-duanya ganjil. Berarti apa? Alfa A Hmm? negatif 1. Berapa? Min 1. Hmm. Alfa B min 1. Terus kalau A-nya ganjil, B-nya ganjil, berarti AB itu apa? Min 1. A kali B. Kalau A-nya ganjil, B-nya ganjil, maka A kali B genap apa ganjil? Ganjil. Ganjil. Berarti ganjil. Berarti alfa AB. Min 1. Satu ya. Kemudian, nah ini alfa AB. Sekarang, alfa A-nya, apakah ini sama dengan alfa A operasi alfa B? Alfa A-nya tadi berapa? Min 1. Min 1. Alfa B-nya? Min 1. Operasinya di kanan apa? Per K? Kali perkalian. Apa sama enggak ini? Beda. Tidak sama. Berarti apa kesimpulannya? Tidak homomorfisme. Oh, bukan homomorfisme ya, karena ada syarat yang tidak dipenuhi ya. Bukan homomorfisme. Oke ya. Anda boleh juga begini, misalkan begini. Misalkan A-nya adalah 3, B-nya adalah 5. Ya. Maka alfa A berapa? Min 1. Oke, alfa B-nya berapa? Min 1. Nah, alfa A operasi B berarti A plus B kan? Berarti kan sama dengan alfa berapa ini? Alfa. Oh, 8. tadi salah. Real tadi salah real. Real. Ini loh AB. A-nya ganjil kan? B-nya ganjil Iya. kan? AB ini apa? Iya. AB ini loh ini. Wah, AB itu apa? Berarti operasinya apa ini? Jumlahan. Nah, kalau ganjil tambah ganjil, Genap. berarti ini harusnya berapa? Kalau genap? 1. 1. 1. Ya ini berarti 1 ini. Tuh. Alfanya adalah min 1, alfa B-nya min 1. Berarti ini sama ya, Ril? 1. Berarti Sama. memenuhi berarti kan yang kedua kan? Iya. Oh, pertanyaan berarti berarti si dawa Ril lah Ril berarti Ril 2, 3, 4. Berarti ini dilanjutkan karena dia memenuhi. Wis. Kasus ketiga, kemungkinan ketiga. Apa ya? Jika A-nya genap, B-nya ganjil. B-nya ganjil. Berarti alfa A 1. alfa B Min 1. Nah, kalau A-nya genap, B-nya ganjil, maka operasi B, ingat operasinya penjumlahan. Berarti A plus B itu genap tambah ganjil. Apa? Ganjil. Berarti alfa A plus B. Min 1. 1. Berarti ini akan sama dengan
Itu akan sama dengan ini kan alfa A 1 kali, karena dikarenakan operasinya perkalian, alfa B itu adalah Min. min 1. Ini kan 1 min 1. Sama kan? Oke, yang terakhir, Ril. Apa kasus terakhir? AB-nya? Jika A-nya ganjil, B-nya genap. Kebalikan ini ya. Ganjil, Iya. B-nya genap. Sama ya seperti ini ya. Alfa Iya. A-nya apa? Min Min 1. 1. Alfa B-nya? 1. Tuh. Sedangkan genap tambah ganjil berarti alfa A operasi B seperti tadi kan. Ganjil tambah genap, ganjil berarti alfa AB sama dengan berapa? Min 1. Min Akan 1. sama dengan ini kali ini ya. Iya. Oke. Kesimpulannya apa? Berarti kasus manapun berlaku kan. Jadi kesimpulan akhirnya adalah saya tulis di atas. Kesimpulan akhirnya adalah untuk setiap X anggota Z maka berlaku alfa A alfa X sama dengan alfa X operasi alfa Y. Iya. Jadi kesimpulannya alfanya apa? Homomorfisme. Homomorfisme. Ada pertanyaan? Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, saya lanjutkan. Contoh kelima. Himpunannya persis sama dengan yang keempat tadi. Yang keempat tadi persis sama himpunannya, G dan G aksennya sama. Ya. Nah, yang saya balik adalah ini. Kalau tadi di atas 1, kalau genap 1, kalau ganjil min 1. Sekarang saya balik. Kalau genap min 1, kalau ganjil 1. Nah, apakah alfa homomorfisme atau bukan? Nuril, Iya, Pak. ayo panggil temanmu. Rista, Pak. Riz. Iya, Ta. Pak. Ya. Ya apa lagi? Menurutmu homomorfisme kira-kira apa enggak? Nah, ini seperti ini perlu ini ya, banyak latihan. Kalau Anda sering berlatih nanti akan cepat memutuskan. Ini sepertinya iya apa sudah enggak. Oh, ya kalau ini kok ragu baru pakai cara standar itu. Tapi kalau Anda terlatih nanti akan bisa cepat. Oh, ini bukan. Ini contohnya begitu. Oleh karena itu Anda perlu banyak latihan ya. Menurut Rista, ini homomorfisme apa enggak ini? Belum tahu. Belum, Pak. Belum tahu. Oke, saya beritahu ya. Iya. Ya, ini bukan homomorfisme. Wes, kenapa? Nanti Anda harus banyak berlatih supaya cepat memutuskan. Ini bukan homomorfisme. Nah, berarti apa? Anda harus mencari contoh yang tidak memenuhi syarat itu. Sekarang tugas Rista mencari berapa AB sehingga dia tidak memenuhi syarat itu. Kira-kira berapanya? Itu bahasanya bisa Anda bisa ambil ya. Atau bisa pilih. Karena memang kita memilih. Pilih A-nya berapa, B-nya berapa. Supaya nanti alfa AB tidak sama dengan alfa A, operasi alfa B. Ayo kira-kira berapa? A-nya berapa? Rista, wis coba aja, nanti salah dihapus, saya hapuskan nanti. A-nya berapa? 3. 3.
B-nya B-nya 2. 2. Di alfa A berapa? Kalau alfa 1. tuh. Terus alfa B-nya Alfa berapa? B min 1. Oke. Terus AB-nya berarti yang A plus B ya. A plus B-nya berapa? 5. Nah, berarti alfa A plus B. 1. Pertanyaannya apakah sama dengan ini kali ini? Tidak. Sama enggak? Oh, tidak sama dengan. Alfa A kali alfa B. Sudah. Katakan maka alfa bukan homomofilisme. Itu yang namanya disebut dengan counter example. Anda cukup memberi contoh counter penyangkal bahwa itu tidak dipenuhi. Ada yang tidak memenuhi. Cukup satu saja. Walaupun nyatanya tidak hanya ini. Banyak yang lain. Ada orang lain bisa menemukan contoh yang lain. Oh, A-nya saya ambil misalkan 4. B-nya misalkan 7. Nanti juga akan diselamatkan. Jadi minimal Anda menunjukkan ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Itu, Rista. Paham, Rista? Ya, paham, Pak. Oke. Yang lain paham? Oh, Pak. Paham. Paham. Ini mau berapa contoh ini? Yes, 7. Nah, ini model-model yang lain. G-nya grup. Coba dia ini. Bilangan real operasinya penjumlahan, G aksennya adalah R tambah 0 operasinya perkalian. Kita sudah membicarakan R tambah 0 dengan perkalian juga grup. Alfanya dari G ke G aksen dengan alfa X sampai dengan 3 pangkat X. Ngerti maksudnya? Misalkan alfa min 1 berapa? 3 pangkat min 1. Ya, berapa itu? Yang paling mudah ya begini ya. Yang ingat ya tulis sepertiga. Kalau lupa ya biarkan begini saja. Ya. Jadi kalau alfa 2 berarti 3 pangkat 2. Kalau lupa ya biarkan gini. Kalau ingat ya 9 gitu aja ya. Oke. Tadi sampai Rista. Rista, ayo siapa selanjutnya? Nipu tuh, Pak. Nipu tuh. Waduh, kita ke Bali ya. Ayo. Iya, Pak. Gimana? Ayo dikti saya. Misalkan AB anggota G. Dalam hal ini G-nya adalah R ya, bilangannya ya, R ya. Bilangan real ya. Ya, Pak. Terus Alfa A sama dengan 3 pangkat A. Alfa B sama dengan 3 pangkat B. oke, terus Alfa AB sama dengan 3 pangkat A tambah 3 pangkat B. diulangi. Nah kan, yo. Alfa AB sama dengan 3 pangkat A terus 3 kalau pangkat bingung B kalau plus B. apa 3 pangkat A Plus B. terus gimana? Oh gini ya betul. Oke, Iya, kalau Anda Pak. bingung, ini ingat, ini operasi di kiri. Operasinya penjumlahan. Oh, berarti sebenarnya ini adalah alfa dari A plus B. Karena operasinya penjumlahan di kiri. Oh, berarti 3 pangkat, ya tinggal ini aja naik. A plus B. B. Oke. Kalau disederhanakan jadi apa nih kalau diuraikan?
Sifat perpangkatan. 3A kali 3B. Kok 3A? 3 pangkat A Hmm. kali 3 pangkat B. Tak lain adalah 3 pangkat A itu alfa A. Kali alfa B. Udah, berarti dia homomorfisme. Oke. Paham? Sudah 6 loh contohnya. Paham ya? Halo, Iya, Pak. paham? Nah, kalau paham, kalau sudah 6 contohnya, sekarang Anda buat, tentukan G-nya apa, G aksennya apa, terserah Anda. Fungsinya katakanlah F dari G ke G aksen. Anda buat contoh supaya F-nya adalah homomorfisme. Buat contoh yang kedua, F-nya bukan homomorfisme. Yes. Ya. Tadi kan saya kasih semua kan G aksennya itu fungsinya saya kasih. Sekarang Anda membuat sendiri. Jadi Anda beri contoh G-nya apa, G aksennya apa. Kemudian buat fungsi dari G ke G aksen. Anda buat 2 fungsi ya. Yang pertama adalah F yang homomorfisme. Yang kedua F yang bukan homomorfisme. Oke. Saya tunggu. Berapa menit? 3 menit. Kalau ada yang sudah bisa langsung ini. Langsung bilang apa nanti saya tuliskan. Anda boleh modifikasi dari yang contoh tadi ya. Anda fungsinya begini, ini fungsinya begini. G-nya itu tetap misalkan fungsinya ini dan sebagainya. Gak apa-apa, G-nya sama dengan yang lalu gak apa-apa. Yang contoh yang tadi. Tadi sampai sobat terakhir tadi. Butuh. Oh butuh ya tadi yang terakhir. Iya, Pak. Putu, kamu panggil temanmu. Kok perempuan semua laki-laki? Panggil Putu, temanmu yang laki-laki. Jangan-jangan, kok kan ada tuh laki-laki sini. Ayo. Danang, Pak. Danang. Di Danang. Iya, Pak. Ya, sudah menemukan. Masih mencoba ini, Pak. Kamu perlu bantuan enggak? Danang, mau cari sendiri apa perlu bantuan diskusi? Danang. Perlu bantuan sepertinya, Pak. Wes, panggil. Kamu perlu bantuan siapa? Panggil temanmu. Siapa ya? Siapa tahu ya? Siapa kira-kira menurutmu yang bisa membantu Anda untuk berdiskusi? Bisa panggil Pak Budi itu di belakang. Atau Pak Rudi. Ayo, siapa nang? Boleh laki-laki, boleh perempuan.
Dimas Iya. Abdullah. Dimas, Dimas. Iya, Pak. Ayo rembukan karo Danang. Apa gini apa gi aksennya? Saya nemu ini, Pak. Oh, nemu. Pakai modulo Apa? 5. Wis apa Bilangan kok modulo modul 5 5 apa? tanpa 0. Iya, G-nya apa? misalkan G-nya apa? G-nya itu grup modulo 5 dengan penjumlahan modulo 5. Oh, ini Z5. Ya. Ya, Z5 dengan penjumlahan Sorry. modulo 5. Penjumlahan modulo 5. Iki nemu 5. dhewe apa ndolek nang Google Saya apa? sendiri, Pak. Saya Iya, sendiri, gak Pak. apa-apa. Walaupun nyari di Iya. Google kan nggak masalah. Gak apa-apa. Iya, Wis, terus G-nya G apa? absennya, Mm. G absennya sama Oh, absen sih, Z5. aksen, G aksen, Ya, bukan G absen. aksen. Ya, G Apa? aksennya Ya, Z5 dengan perkalian modulo 5. oke. Ini Ini grup penjumlahan, ini juga grup. Oke, terus fungsinya apa? sebentar, Pak. Yang G aksennya itu Z5 tanpa 0. Oh iya, iya nih. Soalnya kalau Z5 ya, kan ya. betul. Ya, perkalian modulo 5 ya, Ki grup Ini perkalian. saya Oke. nemunya yang bukan Oh homomorfisme, ya wis, Pak. ya gak apa-apa. Ya, Apa fungsinya? Fx sama dengan misalkan Fx sama dengan X gitu, Pak. sama dengan x. Lah aku nih Iya. F0 piro kamu? F0-nya berapa? Nolnya Wis, 0. F1 berapa? F1 berapa? F1-nya 1. F2, 2, F3, 3, F4, 4, F0. 0. Loh, di kanan ada 0 enggak di kanan? Di kanan 0 kan sudah dibuang kan? Z5 tambah 0. Oh iya. Ngerti maksudnya? Iya. Tapi ini contoh bukan yang homomorfisme cocok. Iya, Wong dia makanya fungsi itu, aja Pak. ndak kan? Ngerti apaan? Siapa? Danang. Iya, Pak. Ini ya Dimas, ya Danang karo Dimas. Dimas. Nggih. Ini kalau contoh bukan homomorfisme betul. Kenapa? Fungsi aja tidak dia. Ya, makanya saya kan bilang tadi bukan homomorfisme, Pak. Oh iya wis pintar awak mau berarti. Jadi ekstrim ini contohnya ekstrim. Dia bukan syarat homomorfisme yang tidak dipenuhi tapi fungsi saja tidak gitu. Kenapa? Karena ini F0 tidak ada ininya. Kodomennya itu kan ini kan Z5 kan. Sini Z5 Iya. tanpa 0 jadi ini 0 1 2 3 4 sini nolnya sudah nggak ada. 0 nggak kamu petakan kemanapun kan. Berarti dia bukan fungsi. Jadi bukan homomorfismenya bukan karena tidak memenuhi syarat itu FAB, FAFB tapi dia saja F-nya aja bukan fungsi. Ya wis gak apa-apa. Contoh yang bukan kok. Iya. Nah, ya penang Danang paham nggak? Paham, Pak. Karena 0 di domain tidak dipetakan ke kodomain manapun, jadi Ya. bukan termasuk fungsi. Oke, Danang. Oke, sip ya. Ya sekarang yang homomorfisme. Ada yang bisa bantu yang lain? Sudah menemukan? Danang. Halo Danang. Iya, Pak. Minta bantuan siapa lagi kamu? Yang memberi contoh yang homomorfisme. Tadi ya, Dimas sudah membantu yang bukan. Sekarang kira-kira siapa yang bisa membantu yang homomorfisme? Yang bukan ya? Yang Loh, yang homomorfisme ya, Pak? Iya, yang bukan kan sudah. Yang homomorfisme sekarang. Minta bantuan siapa?
Lah sita lah. Nang iki Danang, Iya, kamu iki Pak. kan 2019 toh iki. Iya, Pak, 2019, Pak. Kan pernah luring toh, kenal temanmu toh, satu kelas toh. Iya, Pak. Nah, Mungkin iya. Dimas Nugroho. Oh, Dimas. Ayo sekarang Dimas Nugroho. Wah, nanti Dimas Abdullah, sekarang Dimas Nugroho. Nanti keempat nanti Pak Dimas nanti yang panggil ya. Ayo Dimas Nugroho. Endi one? Iya, Pak. Nah, ya apa? Udah ketemu belum? Memberi contoh ya gigi aksen kemudian fungsi yang merupakan homomorfisme. Pertanyaan saya, kamu sudah menemukan enggak Dimas Nugroho? Belum, Pak. Belum. Perlu bantuan? Danang, Pak. Balik neng Danang mana ya? Danang jalan bantuan awakmu, kamu jalan bantuan Banang. Kamu perlu bantuan enggak? Ini contoh itu ya, Pak. Yang homomorfisme. Iya. Perlu bantuan apa enggak? Apa saya tunggu? Apa mikir? Perlu bantuan enggak? Danang. Iya, Pak. Ternyata Dimas gak mampu membantumu. Cari bantuan ke yang lain. Siapa? Atau yang lain siapa yang bisa bantu? Ayo yang perempuan mungkin. Ayo yang dari yang contoh tadi loh dimodifikasi itu contohnya sedikit atau alah kira. Coba ke contoh yang tadi yang mudah-mudah mulai contoh kan ini. Ini misalkan tadi ya. Ini contoh nomor berapa? Nomor 1 ya. Kalau row X saya ganti dengan row X sama dengan 4X itu. Ini kira-kira mau bersama enggak? Ini loh. G-nya tetap, G aksennya tetap, row X sama dengan 4X. Kira-kira homomorfisme enggak? Homomorfisme, Mbak, karena masih bilangan kelipatan bilangan genap. Kan saya kira semuanya ini akan dipenuhi kan? Ini ya, memenuhi, Pak. 4. Nah, iya gitu aja loh. Tapi jangan sampai ada rubah row X sama dengan 3X misalkan. Kalau row X sama dengan 3X, homomorfisme enggak? Ganjil. Nah, ada yang tidak betul. Padahal yang kanan padahal yang kanan ke genap. Kamu jangan membuat fungsi yang petanya tidak di kanan. Ya, misalkan 4X, berapa lagi? Row X sama dengan 6X juga bisa, 6X. Pak. 6X, apa lagi? 8X. Lah iya kan banyak loh. Ayo saiki contoh piro? 10X. Iya, Pak. Nah, wis. Oke ya. Ya, paham, Pak. Oke, wis. Gimana tadi? Anda sudah bisa mengkonstruksi, nanti Anda coba lagi ya. Yang membuat G-nya sendiri, G aksen sendiri, membuat fungsi yang dia homomorfisme yang bukan homomorfisme. Oke, ini ada contoh 7. Tadi sudah ya. Contoh 7 ini. Contoh 7 ini mirip contoh 6. Contoh 6 kan ini kan. Alfa X-nya itu 3 pangkat X. Tapi ingat, perhatikan G-nya R dengan operasi penjumlahan. Yang kanan R min 0 perkalian. Yang contoh 7 persis sama. Yang kanan sama. Yang beda yang kiri. R plus ini perkalian. Tadi yang nomor 6 apa yang kiri? R penjumlahan.
Nah, ini contoh terakhir ini, ayo. Bu Risma apa enggak? Siapa yang belum? Nang, dan Nang, panggil Nang yang belum Nang. Yang belum ya, Pak. Iya, mesti wis. Kok mikirat suwi ngono awakmu, Nang? Loh, nyebut no konyone ya angel, apa ning ngerjakno? Ae. Tohari, Pak. Ayo, siapa? Ah, Tohari, ini Tohari. Tohari. Ya, Pak. Tohari. Ayo. Iya, Pak. Didikti saya. Ya, betul hari. Apa pertama, langkah pertama Tohari? Apakah Anda menemukan syarat yang tidak dipenuhi? Oke, saya lempar ke semuanya. Menurut Anda ini umum risma apa enggak? Biar cepat. Tidak. Kenapa kok tidak? Siapa ini? Siapa yang? Cynthia, Pak. Cynthia, ayo. Kenapa kok tidak, Cynthia? Dicoba Pak ya. Misalkan AB-nya anggota real positif. Terus? Alfa A kan sama dengan 3A. Alfa 3A, B 3 pangkat A. Alfa B sama dengan 3 pangkat B. Terus alfa kan yang sebelah kiri itu perkalian. Berarti alfa A kali B itu sama dengan 3 pangkat AB. Terus yang sebelah kanan itu kan perkalian. Jadi 3A dikali 3B itu sama dengan 3 pangkat A plus B. Terus kenapa? Enggak sama, Pak. Tidak sama gitu. Oke, ini tidak sama ya. Sama apa enggak? Kalau A-nya 1, B-nya 1, sama enggak? Enggak sama ya. Oke, A kali B dengan A plus B selalu tidak sama ya. Karena R-nya positif ya. Oke. Boleh begini. Boleh boleh juga Anda langsung A-nya misalkan 2, B-nya 3 misalkan. Berarti alfa A berapa? 9. 9. Alfa B? 27. Alfa, perkalian itu ya. AB. AB berarti sama dengan 3 pangkat 6 ya. 5 ya. Iya kan? Ini tidak 3 pangkat 5 itu berapa? Itu tidak sama dengan 9 kali 2, 7. Jelas ya? Iya, Pak. Ya, tidak sama. Anda boleh begini, Anda begini juga boleh. Oh, jadi alfa bukan homomorfisme. Boleh ya. Jadi boleh di atas, boleh yang bawah. Nanti yang penting Anda bisa menunjukkan bahwa ada contoh penyangkal, ya, artinya apa? Ada contoh yang menyebabkan syarat tidak dipenuhi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Ini 8 ada ini nanti Anda bisa kerjakan sendiri ya pakai determinan. Contoh 9 nanti subgroup normal yang barusan kemarin ya. Koset ya. Dan contoh 10 nanti bisa dicoba sendiri. Supaya ini materinya ini
Saya lanjutkan ke materi yang lain, kernel. Latihannya contoh yang lain tidak bisa dipelajari sendiri. Kernel. Kernel itu ada yang apa namanya? Menyebut kernel begitu saja, ada buku yang menyebut dengan inti ya. Ada yang menyebut kernel, ada yang menyebut inti. Apa kernel itu? Nah, misalkan rho itu homomorfisme dari G ke G aksen. Misalkan rho adalah homomorfisme dari G ke G aksen. Berarti apa? Berlaku apa? Yo, kalau rho itu homomorfisme dari G ke G aksen, maka berlaku apa? Rho. Ayo. Rho AB. Sama dengan? Rho A operasi rho B. Oke. Untuk setiap AB anggota G. Nah, kernel rho itu, ini apa ini? Notasi apa ini? Kalau ini apa ini? Loh kok lali kabeh rek? Ini apa lagi? Loh. Dia apa sih? Ini loh apa ini? Penjumlahan, Pak. Penjumlahan. Penjumlahan kok pulit lali ngono kabeh rek? Iki apa? Pengurangan ya. Min ya. Iki apa? Ini loh. Sama dengan, Pak. Sama dengan kok atik mikir suwi. Wedi salah ya. Nah, kalau ini saya kasih gini, depannya apa? Apa? Lah, selalu wis gak apa-apa. Tak kandani saiki. Ini artinya adalah ini notasi samanya itu bukan karena dihitung tapi didefinisikan. Sehingga ini dibaca ya, kernel rho itu adalah didefinisikan sebagai. Jadi ini didefinisikan. Bukan diperoleh dari menghitung dari mana. Jadi ini memang didefinisikan. Jadi kernel rho itu didefinisikan sebagai himpunan. Jadi kernel itu adalah himpunan ya. Oke, ini siapa nih? Jadi kernel rho itu didefinisikan sebagai himpunan. Siapa anggotanya? Semua anggota kiri ini ya. Tadi kan rho-nya itu kan dari G ke G aksen. Kernel rho itu siapa? Kernel rho itu adalah himpunan. Siapa isinya? Dia harus anggota kiri. Oh, dia harus anggota di sini. Anggota kiri. Syaratnya pertama. Apa syarat kedua? Petanya dia harus identitas. Oh, di samping dia anggota kiri, petanya harus identitas. Ini namanya kernel. Jadi kalau ini ada G, ini G aksen, ini ada identitas kan, identitas ini. Nah, siapapun yang dipetakan ini ke identitas. Nah, ini yang namanya kernel dari rho. Nah, ini adalah rho. Itu namanya kernel atau inti. Ada yang nulis inti ya. Paham? Paham enggak? Anda nggak paham ya? Pahamnya mesti dari contoh kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau bisa nggak usah definisi, langsung contoh gitu ya. Contoh. Merujuk ke contoh yang pertama tadi. Di contoh pertama tadi, kita sudah punya homomorfisme ini kan. Sekarang, siapakah kernelnya rho? Tadi di contoh pertama kita punya homomorfisme ini. Pertanyaannya adalah siapakah kernelnya rho? Artinya siapa? Ya, kalau Anda mempermudah gini awal ini, nanti akan lebih cepat. Ini adalah G. G-nya adalah Z kan, operasinya penjumlahan. Di sini adalah kanannya G aksen adalah bilangan genap 2Z. Genap ya, operasi penjumlahan. Nah, identitasnya kanan itu siapa? Identitasnya kanan. Bilangan genap operasi penjumlahan, identitasnya siapa sini? 0. Fungsinya ini kan 2X kan. Pertanyaannya adalah, kalau di sini 1 dipetakan ke siapa? 2. Pertanyaannya adalah, siapa yang dipetakan ke 0? Siapa ini? Loh, aku angel toh. 0. Hanya 0 saja? Adakah yang lain? Apakah ada yang lain yang dipetakan ke 0?
Tidak ada. Kenapa kok tidak? Ini lihat, ini kan 2X kan, berarti dia 2X harus sama dengan identitasnya 0. Berarti X-nya berapa? Ya hanya 0 saja, tidak ada yang lain. Oh, berarti kernel row-nya adalah himpunan yang anggotanya hanya 0 saja. Paham? Contoh kedua. Iya, contoh lagi. Saya tahu maksud Anda. Ini contoh yang kedua tadi kan ini kan. Siapa kernelnya row? Yo. Siapa kernelnya row? Galak bingung kan? Anda karena ini grupnya umum G, ini G aksen. Umpama saya punya A di sini, petanya ke siapa? Identitas. Saya punya Z di sini, siapa petanya? Identitas. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, siapa saja yang dipetakan ke identitas? Untuk setiap X anggota semua, iya. Semua X anggota G. G. Berarti kernel row sama dengan apa? G. G. Karena semuanya dipetakan ke identitas, ya berarti kernelnya ya G, semua anggota kiri. Mulai paham apa mulai bingung ini? Mulai paham. Paham, Pak. Mulai paham. Allah, wis. Nomor 3. Tadi sampai siapa tadi? Tadi sampai Danang, Mari Danang siapa tadi? Yang terakhir tadi siapa? Saya, Pak. Siapa? Cynthia ya? Nggih. Siapa? Wis, panggil temanmu yang belum. Juwita, Pak. Juwita, di Juwita. Iya, Pak. Ayo kernel alfanya sama dengan apa? Ini identitasnya berarti? Ayo, identitasnya siapa? Yang Anda cari identitas kiri atau identitas kanan? Yang kanan, Pak. Ya, ingat ini kanannya. Siapa identitasnya di sini? 0. Oke. Siapa yang dipetakan ke 0? Berarti sama saja dengan ini kan? Berarti apa? Menulis apa? Log X sama dengan 0. Nah, kok log 0? Log X sama dengan 0. Iya, maaf, berapa Pak. X-nya? X-nya berapa berarti? 10 pangkat 0, 1. 1. Hanya 1 ya. Oke. Udah mudah kan? Oke, ayo siapa? Ini panggil siapa tadi? Terakhir, ini siapa tadi? Juwita, Pak. Juwita, ayo Juwita, panggil temanmu. Rosa, Pak. Rosa, ayo kernel alfa. Iya, Pak. Ya Pak Rosa, kernel alfa siapa? Anda perhatikan yang kanan, siapa identitasnya kanan? Siapa identitasnya di sini? 1. Di kanan ini. 1. Sekarang siapa anggota kiri yang dipetakan ke 1? Genap. Nah, semua himpunan iya. Loh, kok gak jadi kenapa? Iya, kenapa? Nah, iya himpunan atau kita menyebutnya gini ya, 2 set itu genap ya. Di semua bilang genap. Oke, ya.
Oke, nanti contoh lainnya yang 5 tadi bukan homomorfisme, nanti yang lainnya ya kalau 3 pangkat X. Ayo cepet-cepetan. Kalau 3 pangkat X, siapa yang menyebabkan kernelnya siapa ini? Cepet-cepetan ayo. Ayo. Ini identitasnya siapa ini? 1. Berarti siapa X-nya? Ini sama dengan 1. X-nya berapa? 0. Gampang kan? Gini kan? Iya, Pak. Cepetan. 8. Ini nanti karena tadi tidak dibahas. Oke. Nah, sekarang masuk tadi sudah kita membicarakan contoh, sudah banyak. Sekarang ke teorema terkait dengan homomorfisme. Jika rho itu homomorfisme dari G ke G aksen, maka kernel maaf. Oh ini nih, maaf, ini tidak ada ini. Nanti. Kebanyakan ya. Keliru. Jika rho itu homomorfisme dari G ke G aksen, maka berlaku rho E sama dengan E aksen. Ngerti maksudnya? Paham? Kalau ini G aksen, ini rho-nya kok homomorfisme, pasti ini kan punya identitas kan? Ini punya identitas supaya membedakan ini E, sini E aksen gitu aja ya. Ini kalau di homomorfisme pasti ini identitasnya kiri dipetakan identitasnya kanan. Pasti itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau di sini ada X, sini ada X kan? Sana kan rho X kan? Maka kalau di sini ada anggota lain, ini adalah inverse-nya X. Maka petanya juga saling inverse juga ini dengan ini. Di rho X inverse. Jadi kalau ada 2 di sini, 2 anggota saling inverse, maka petanya pun saling inverse. Itu maksud dari teorema ini. Nah, untuk yang pertama ini biasanya itu digunakan justru kontraposisinya. Ngerti kontraposisi? Ayo, jika P maka P, P maka Q, ini apa ini? Apa ini namanya? Ayo di dasar-dasar matematika, P maka Q apa ini? Halo? P maka Q ini apa? Apa? Implikasi. Implikasi itu setara atau senilai dengan apanya? Senilai dengan, ekivalen dengan apanya? Laduh lali kabeh. Padahal dulu tuh yang ngajar di matematika Pak Budi. Apa namanya itu? Apanya ini? Implikasi senilai ekivalen dengan apanya? Ayo. Jadi siapa? Senilai dengan apa itu tadi? Negasi? Negasi Q maka negasi P. Oke, apa namanya ini apa nih? Ini apanya ini? Apa? Yo. Nah, yuk lanjutkan kontraposisi. Loh, kontra? Mosok rek ini. Kontraposisi. Nah, kontraposisi. Implikasi senilai dengan kontraposisinya. Nah, ini biasanya yang pertama itu diambil kontraposisinya. Ya. Apa artinya? Yang pertama itu mengatakan kalau rho-nya itu homomorfisme, maka petanya identitas kiri sama dengan identitasnya kanan. Kontraposisinya apa? Kalau nanti ternyata identitasnya kiri tidak sama dengan identitasnya kanan petanya, maka pasti rho-nya itu bukan homomorfisme. Jadi gampang nanti ngeceknya. Kalau identitasnya kiri tidak dipetakan identitasnya kanan, pasti dia bukan homomorfisme. Ya. Contoh mungkin ada beberapa contoh yang bisa yang tadi yang tidak homomorfisme apa ya?
Ini tadi. Ini tadi bukan ini ya. Yang tadi bukan nomor berapa? Oh, 5 berarti di awal tadi. Yang 5, contoh 5. Nah, ini tadi ya bukan kan? Yang kiri siapa sini? Z plus kan? Identitasnya siapa? Halo? 0. Identitasnya siapa? 0. Yang kanan identitasnya siapa? 1. Nah, sekarang alfa 0 berapa? Min 1. Min? Sama Min enggak? 1. Min 1. Ya kan tidak sama kan? Oh, ternyata alfa E tidak sama dengan E aksen. Oh, kalau itu tidak sama, identitasnya kiri tidak dipetakan ke identitasnya kanan, pasti dia bukan homomorfisme. Ya, itu contohnya teorema yang pertama itu biasanya digunakan untuk itu kontraposisinya justru untuk menunjukkan bahwa dia bukan homomorfisme. Biasanya itu ya. Oke, ke yang tadi lagi. Tadi kemana? Oke ya, teorema tadi ya. Ini ya. Oke ya. Nah, karena ini teorema, maka perlu di apa? Dibuktikan. Ya kita latihan lah karena ini kan sudah dibuktikan orang lain kan kita boleh menggunakan ini. Tapi kita sekarang berlatih membuktikan ya, berlatih membuktikan. Yang paling mudah itu yang 2. Saya awali kedua. Andaikan yang dua-duanya lah, nanti diskusi ya. Kita buktikan bersama-sama supaya kompak. Jadi misal ini saya misalkan ya. Misalkan X anggota G. G yang kiri ya. Boleh mengambil X anggota G karena G-nya grup dan karena dia grup dia tidak kosong. Karena tidak kosong kita bisa mengambil anggota G ya. Jadi ini aja harus ada argumentasinya. Kenapa kita boleh memisahkan X anggota G? Karena G-nya itu adalah grup. Karena dia grup, dia tidak kosong, maka punya anggota. Sehingga saya bisa mengambil X anggota G. Karena dia G-nya tidak kosong. Oke. Kemudian, kalau saya petakan rho X, ya, sebenarnya adalah rho X, itu akan sama dengan, rho X itu di mana? Kiri atau kanan? Rho X. Rho X ini di mana ini? Di kanan. Itu akan sama dengan rho X. Saya operasikan dengan identitas kanan ya. Kan tetap aja sama. Karena ini di kanan, rho X operasi E aksen katakanlah ya. Aksen. Bukan E ya karena ini di kanan. Kemudian rho X ini juga boleh saya tulis sebagai rho X itu adalah X operasi E. Ini E di kiri ini. Sampai sini paham enggak? Kalau ini di kiri, ini di kanan. Paham? Iya, Pak. Oke, karena ini homomorfisme, maka boleh saya tulis rho X operasi rho E. Ya, sehingga ini saya ambil ini karena semua ini saya perjelas ke bawah. Jadi saya peroleh rho X operasi E aksen sama dengan rho X rho E.
Row X itu anggota siapa? G aksen kan? G aksen ya grup, maka dia setiap anggotanya punya inverse. Nah, jadi saya operasikan dengan row X inverse dari kiri. Maka ini di kiri jadi apa? Ini dengan ini jadi apa? Identitas kan? Ya, E dengan E jadi apa? Tetap E kan? Iya. Nah, kemudian yang ini row X ini dengan ini kan E kan? Ini dengan Iya, ini Pak. kan E. E dengan ini tinggal apa? Row E. Udah. Oh, ternyata row E sama dengan E aksen. Oke ya. Halo? Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Oke, dengar ya? Iya. Sekarang yang paham ini yang pertama. Iya, Pak. Nah, sekarang yang kedua itu lebih mudah lagi. Kalau saya tunjukkan pasti Anda kecewa nanti. Oh, ternyata mudah. Tadi di awal sekali, gini saya mengatakan begini, kalau A operasi B sama dengan identitas, tadi apa? Di awal sekali, maka dapat ditulis apa? Tadi di awal. A sama dengan Apa? B inverse. Dan B sama dengan A in. Nah, ini saya gunakan ini. Sekarang saya operasikan ya. Row X. Saya operasikan dengan sama dengan apa ini? Identitas. Oh, sorry. Identitas ya, oke. Ini. Nah, ini sama dengan apa? Karena row-nya adalah homomorfisme, ini dapat ditulis menjadi row X inverse, ya. Kemudian sama dengan apa ini? Row dari X inverse jadi apa? E. Tadi yang pertama row E sama dengan apa? E aksen. Jadi sekarang ini operasi ini identitas. Apa kesimpulan Anda? Row X sama dengan Row X sama dengan row inverse X dari diinverskan. row gini kan? Dari yang row lain X apa? inverse, ya, Pak. Selain ini, selain itu, ini inverse-nya itu. Yang lain adalah Inverse-nya dari row X inverse sama dengan row X. Oke, berarti gini kan? Row X inverse dari row itu. Ya. Ini inverse-nya ini, tak lain ini. Yang kedua, ini inverse-nya itu. Nah, ini kan ditulis begitu. Ini nulisnya akan cukup begini. Nah, sudah terbukti. Oke ya. Itu pembuktiannya itu tadi. Tuh. Oke. Kira sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ini sudah ini. Bentar. Jadi nanti kita akan membuktikan beberapa lema yang terkait dengan homomorfisme ya.
Ada ini, kemudian kita akan membuktikan juga nanti dan beberapa soal-soal yang terkait ya. Begitu pertemuan kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.